Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Siang hari ini kita akan melakukan mediasi pengungkapan. Kita akan mengungkap keluarga pasien kita atau saudara kita yang di situ ada keluhan anak-anaknya itu sering sakit-sakitan. Anak yang kecil sering nangis, sering rewel, dan yang saudaranya yang lainnya juga sering mudah sakit. Kita akan ungkap apakah ada kekuatan setan atau jin, sihir atau santet yang menjadikan anak-anak saudara kita itu sering sakit-sakitan. Ayo, seperti ini. Kita akan tarik salah satu dari jin yang ada pada tubuh anak saudara kita. Bismillah. Lewat media foto. Bismillah. Allah. Di mana aku? Siapa yang memanggilku? Saya, Mbak. Siapa kamu? Saya Hendro, Mbak. Sebentar, Mbak. Saya ada perlu sama Mbahnya sebentar. Keperluan apa? Sebentar, Mbak. Sebentar, Mbak. Saya cuma pengen perlu silaturahim saja sama Mbahnya. Maaf kalau saya mengganggu, Pak. Iya, kamu mengganggu. Ini dengan Mbah siapa kalau boleh saya tahu namanya? Legowo. Mbah Legowo. Mbah Legowo. Boleh saya tanya-tanya sebentar? Bertanya apa? Saya mau nanya, Mbah. Ini Mbah Legowo asal mulanya dari mana? Kok bisa ada pada tubuh saudara saya? Sebelum di tubuh saudara, kamu yang mana? Yang kecil itu loh, Mbak. Sosok perkasa, sosok besar kayak gini kok bisanya menghuni atau masuk dalam tubuh anak saudara saya itu, Mbak. Memangnya kenapa kalau saya menghuni anak itu? Ya, tidak apa-apa, Mbak. Tidak apa-apa, tapi lebih pantasnya, lebih baiknya Mbahnya tidak ada pada tubuh saudara saya itu. Urusan apa kamu? Berani bilang begitu padaku? Karena kalau Mbahnya tinggal di tubuh saudara saya dan saudara saya itu kekuatan atau energinya masih kecil, sehingga jadi sakit-sakitan, Pak. Tidak mampu menahan gelombang energi kekuatannya Mbahnya. Jadi sebaiknya Mbahnya tidak di tubuh saudara saya, tapi kembali ke asalnya. Aku
tidak ada urusan dengan dirimu. Jadi tolong kamu jangan usik diriku. Kalau kamu mau aman, ya. Saya tidak mau mengusik mbahnya, tidak mau cari masalah sama mbahnya. Tapi saya ini cuma kepengen meluruskan. Saudara saya itu tidak mampu, tidak kuat tubuhnya dimasuki mbahnya karena masih kecil. Dan sebenarnya ini mbahnya apa disuruh oleh seseorang untuk masuk ke dalam tubuh anak-anak saudara saya sehingga mereka pada sakit-sakitan. Apa memang dari mana, Mbak? Maaf, Mbak. Saya dari barang benda pusaka. Oh, dari pusaka. Pusaka mana, Mbak? Pusaka yang dimiliki oleh orang tuanya. Oh, jadi ini mbahnya khotam dari pusaka atau penunggu dari pusaka yang dimiliki orang tuanya. Iya, sayalah penunggu pusaka tersebut. Ya, Raja Legowo. Kalau mbahnya sudah ada di pusaka saudara saya itu, orang tua saudara saya, dan kesalahan apa pada saudara saya sehingga mbahnya ini menghuni tubuh anak-anak saudara saya itu? Kesalahannya dia tidak berbakti. Maksudnya tidak berbakti bagaimana, Mbak? Kan mbaknya itu sudah sama saudara saya kan sudah dibersihkan, dikasih minyak, dirawat, dikasih dupa. Tidak berbakti bagaimana maksudnya, Mbak? Itu setahun sekali. Saya mau setiap malam kliwon saya dibutuhkan. Saudaraku semuanya, inilah bahayanya ketika memiliki pusaka, ya, pusaka atau jimat yang di situ tanpa kita sadari jimat atau pusaka, entah itu cincin atau keris atau mungkin tumbak atau mungkin apa saja yang tidak tanpa kita sadari bahwa khodamnya atau penunggunya itu adalah jin setan. Walaupun dirawat, dikasih minyak, dikasih dupa, dikasih apa saja, namanya setan tetap akan membuat ketidakbaikan pada diri kita atau keluarga kita. Jadi tidak ada kebaikan. Sebaiknya sudah karena Allah saja. Nah, kita tidak perlu jimat-jimatan, kita tidak perlu yang di situ jimat atau pusakanya itu dikasih dupa, sajen dan yang lainnya. Cukup kalau mau dibersihkan saja, tapi untuk seni, untuk budaya itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk kita meyakini di situ ada khodamnya, ada kekuatannya yang dahsyat, itu rawan sekali kita disesatkan, kita akan tertolimi. Yang namanya setan adalah musuh kita, tetap musuh kita. Kita baik dengan musuh kita tetap tidak baik sama kita. Ya. Sebaiknya ketika kita punya pusaka itu cukup kita hanya budaya saja, jangan lebih dari itu. Ya, jangan pakai dupa-dupan atau mungkin disajeni. Wah, saya tahu mbahnya, bahwa mbahnya walaupun dikasih makan, dikasih sajen apa-apa, tetap mbahnya tidak ada kata terima kasih, adanya menyakiti dan menyesatkan bangsa manusia. Saya tidak mengajak untuk menyesatkan. Dia sendiri yang ingin disesatkan. Ya, terserah mbahnya, tapi yang jelas tidak pada tempatnya mbahnya. Dan mulai saat ini
mbahnya itu dan teman-temannya keluar dari raga anak-anak saudara saya itu. Dan saudara saya itu akan kembali kepada Allah, tidak akan mau bikin sajen dupani atau yang lainnya untuk pusaka. Jadi dia ingin mati. Terserah mbaknya mau kalimat apa, mau mati atau mau apa, itu ada ancaman kosong, kayak gitu. Karena berteman dengan setan, jelas setan akan lebih senang, akan lebih mudah menyesatkan kita, kayak kalian ini. Ya. Sebaiknya adalah memerangi kalian, karena kalian nyata-nyata musuh kami yang akan menyesatkan kami menuju neraka Allah. Saya tidak peduli kamu bicara apa. Ya, itu saya bicara kebenaran untuk menyadarkan saudara-saudara saya, para penonton kami, bahwa tidak ada guna sama sekali berteman dengan kalian, otak-otak setan penuh pusaka. Saya pun tidak berguna berteman dengan kamu. Ya jelas kalian musuh kami. Hanya ada gunanya ini. Iya. Ya. Membuang waktuku saja. Kalau ada gunanya, ini salah satu contoh ketidak ada gunanya kalian. Saudara saya sudah ngasih sajen dupani, bersihin minyak wangi. Nyatanya kalian tetap mendolimi, menyakiti, bikin repot, menyesatkan keluarga saya. Gak ada gunanya kan? Dikasih makan gak ada guna, dibuang gak ada guna. Oh, seharusnya bukan ada guna, tetap nyakiti. Lebih baik kita perangi kalian. Kita perangi kalian. Justru kamu yang saya akan perangi. Nah, sudah dari dulu kita tidak akan takut melawan setan. Jangan pernah ada rasa takut, hanya takut pada Allah. Tapi kita buktikan dengan terus meminta pertolongan Allah dengan menjalankan perintah Allah. Dia akan mundur. Tapi kalau kita jauh pada Allah, kita takut kita akan terzalimi. Alas, jangan kita harus karena Allah kuatkan hati, kuatkan iman kita. Mundur mereka. Karena dengan kuatnya hati iman kita kepada Allah, insya Allah datang para pasukan Allah, para malaikat Allah, cahaya Allah untuk memprotek kita melawan mereka tanpa kita sadari juga. Nah, tapi kalau kita tidak mampu, nah insya Allah nanti Allah akan pertemukan orang yang mampu melawan mereka untuk membantu kita. Yang jelas saya tidak akan ngomong banyak lebar. Tentunya kamu tidak akan mau disuruh saya untuk keluar dari tubuh anak saudara saya, anak-anak saudara saya. Bagus. Yang jelas, kamu paham kan? Kalian, saya akan bicara. Saya tidak akan mencari masalah sama kalian, tapi tentunya kalian harus kembali ke pusaka kalian dan menyingkir. Karena kami akan sarankan pusakanya harus disingkirkan dari rumahnya. Tidak saya miliki. Tidak. Dan selebihnya saya akan minta pertolongan Allah dengan meminta pertolongan dengan doa-doa, biar kalian sirna dari tubuh dan rumah saudara saya. Tasjil Allah. Dari itu kalian sudah. Saya ingin bukti ancaman kamu itu. Saya tidak ngancam, saya cuma menyarankan kamu tidak. Karena apa? Kalian sudah menyakiti saudara saya. Iya. Sudah menyakiti mendahului. Iya. Bukan saya yang mendahului, tapi kalian sudah mendahului. Iya. Mau apa kau? Kami akan berlindung kepada Allah. Silakan. Ya. Silakan. Ya, tentunya jelas akan seperti itu. Kamu keluar, tinggalkan tempat ini, silakan. Memang kesalahan orang tua. Ketika juga orang tua. Yang jelas kuatkan iman hanya Allah. Ya. Saya Hendro Nur Cahyono, Paguyuban Surya Kendil Musik Kebumen. Segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.